Setelah menyelesaikan raid, Jinwo ternyata langsung menemui Jinho yang sudah menunggunya di restoran. Dari percakapan keduanya diketahui kalau ayahnya Jinho sudah tahu semua tentang Jinwo dari salah satu hunter yang dia selamatkan di dalam Red Gate. Sementara itu, meski sudah berjanji merahasiakannya dari publik, Ki-hun ternyata melaporkan bantuan Jinwo kepada ketua serikat yaitu Choi Jong-in. Mendengar bagaimana Jinwo bisa menyelesaikan sebuah dungeon rank A sendirian, Choi Jong-in jadi merasa malu dengan gelar Ultimate Soldier yang dia miliki. Di hari berikutnya, banyak sekali wartawan yang berkumpul di depan gedung evaluasi Hunter untuk meliputi konferensi pers dari aktor papan atas yang bernama Lee Min Sung. Para wartawan langsung heboh begitu melihat Pak Baik dan Choi Jong-in tiba-tiba muncul di parkiran. Mereka pikir kedua ketua serikat tersebut sama-sama tertarik untuk merekrut sang aktor. Padahal faktanya keduanya nyaris perang dingin gara-gara rebutan Sun Jinwo. Jinwo sendiri terlihat bingung karena banyak sekali wartawan di hari hasil reevaluasi hunternya akan diumumkan. Setelah melewati kerumunan wartawan, Jinho dihadang oleh bodyguardnya Lee Min Sung ketika akan masuk ke dalam gedung. Namun, bahkan Lee Min Sungnya sendiri pun tidak bisa berbuat banyak karena Go Gun Hye keluar menyambut Jinwo secara langsung. Lee Min Sung yang kesal karena acaranya jadi terganggu, lalu menyuruh bodyguardnya untuk menyelidiki tentang Jinwo. Tapi Lee Min Sungnya sendiri malah dicegat oleh Jinchul ketika akan masuk ke dalam gedung. Padahal setengah jam lagi rencananya dia akan menjalani evaluasi peringkat hunter. Dan meski dia sudah bilang bahwa ayahnya adalah pemilik sponsor besar untuk asosiasi, Jinchul tetap tidak bergeming. Bahkan dia sampai memasang ekspresi mata menyala untuk mengusir sang aktor. Di sisi lain, karena sudah banyak yang melihat kemampuannya saat melawan para High Orc, Jinwo memutuskan untuk menunjukkan pasukan tentara bayangannya yang jumlahnya sekitar 127 bayangan. Di sana, baik Yunho, Choi Jong-in, dan Go Gun-hye pun langsung melotot kaget begitu merasakan energi sihir yang Jinwo pancarkan. Hasilnya, sertifikat Hunter level S-nya Jinwo langsung keluar saat itu juga. Tapi karena salah paham dengan peringatan dari ketua baik, Jinwo terpaksa harus menghadapi sekumpulan wartawan yang sudah menunggu di depan gedung. 10 menit sebelum hasil reevaluasi Jinwo diumumkan di internet, Lee Min Sung mengumumkan akan pensiun menjadi artis dan berencana untuk mengabdi sebagai seorang hunter di depan para wartawan yang dia undang. Padahal niat sebenarnya Lee Min Sung yaitu untuk menghilangkan rumor negatif tentangnya saja. Tapi rencananya langsung berantakan begitu halaman web asosiasi mengumumkan kalau Jinwoo adalah hunter level S yang ke-10 di Korea. Semua orang yang pernah bersinggungan dengan Jinwoo akhirnya jadi tahu level Jinwoo yang sebenarnya, termasuk ayahnya Jinho yang ternyata tujuannya mendirikan serikat Yujin adalah untuk mengumpulkan para hunter yang loyal guna menjadi pelindung bagi keluarganya. Karena menurutnya kekuatan dan kekuasaan sebuah negara sebenarnya berada di tangan para hunter. Bahkan ada satu kasus di mana seorang hunter kekuatannya setara dengan kekuatan militer satu negara. Maka dari itu dengan senang hati dia akan menyerahkan serikat Eugene kepada Jinho yang sekarang justru menolaknya karena dia ingin mendirikan serikat sendiri bersama Jinwo. Di sisi lain, begitu melihat cara Jinwo menghindari para wartawan, baik Yunho langsung curiga kalau Jinwo adalah seorang hunter yang bisa terus leveling. Setelah resmi menjadi seorang hunter S, Jinwo pergi ke sebuah toko untuk menjual Orb of Avarice demi bisa mendapatkan uang tambahan untuk membeli sesuatu yang bisa melindunginya dari panas di dalam kastil iblis. Ternyata item semacam itu tersedia banyak di toko yang Jinwo datangi. Namun karena harganya sangat mahal jadinya tidak mereka pajang di internet. Nah, ketika diajak masuk ke ruangan penyimpanan, Jinwo merasa aneh. Kenapa dagangan mahal mereka hanya dipajang di balik kotak kaca yang tipis? Meski sempat bilang kalau kaca tersebut dilapisi dengan sihir pelindung yang kuat. Sang penjual sempat menantang Jinwo untuk menghancurkan kaca itu. Tetapi begitu melihat Jinwo serius untuk mencoba memecahkannya, si penjual langsung panik dan mengatakan bahwa sejujurnya mereka telah melakukan kerjasama dengan serikat Hunters terkait keamanan mereka.
Kemudian saat melihat koleksi pisau di toko tersebut, Jinwo akhirnya tahu kalau pisau-pisau yang ada di item store-nya bisa dia jual kembali dengan harga mahal di dunia nyata. Sehingga Jinwo memutuskan untuk tidak jadi menjual Orb of Avarice. Di tempat lain, baik Yunhun yang sudah curiga kalau Jinwo adalah tipe hunter yang bisa terus bertambah kuat, akhirnya menyerah untuk bisa merekrut Jinwo. Sebelum pergi menjalankan misi, Jinwo menempatkan salah satu bayangan Panglima High Orc sebagai pengawal dari adiknya yaitu Jin Ah. Jinwo lalu sekalian menyebar bayangannya untuk melindungi warga satu komplek. Keesokan harinya, dengan diantar oleh Jinho, Jinwo pergi ke World Tower yang merupakan titik lokasi untuk masuk ke dalam kastil iblis. Dengan menggunakan jubah angin dan cincin tanpa nama yang dia dapat dari toko lelang, Jinwo merasa sudah siap untuk menjalankan misi, yaitu membunuh Raja Iblis Baran yang tinggal di lantai atas. Dan begitu portal antar lantai terbuka, Jinwo langsung naik ke lantai 76 melanjutkan titik lokasi yang berhasil dia buka sebelumnya. Begitu sampai di sana, Jinwo langsung memberikan Orb of Avarice kepada Tusk dan menyuruhnya menghabisi setiap iblis yang ada. Dengan level Tusk yang aslinya sudah tinggi dan kini diperkuat dengan Orb of Avarice, kekuatan serangannya dan sihirnya benar-benar membuat Jinwo merasa takjub. Di tempat lain, ayah Jinho resmi didiagnosa mengalami gejala tidur abadi seperti ibunya Jinwo. Di waktu yang sama, seekor monster semut bersayap berhasil mendarat di pesisir pantai terluar negara Jepang. Di pulau itu terlihat ada dua hunter, yaitu rank D dan rank E, mendapatkan tugas patroli rutin untuk mendeteksi kemunculan gate secara dini agar tidak terjadi dungeon break. Di saat itulah, seekor monster semut bersayap tiba-tiba muncul di depan mereka. Di waktu yang sama, di dalam kastil iblis, Jinwo yang tidak bisa mengekstrak jiwa iblis yang sudah dia kalahkan, demi efisiensi, Jinwo memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi 6 kelompok. Tugas pasukannya adalah menghabisi setiap iblis yang mereka temukan dan mencari kunci untuk masuk ke lantai selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Jinwo sudah sampai di lantai ke-80. Namun di lantai 80 ini, Jinwo mengalami kesulitan untuk mencari kunci lantai selanjutnya. Dan anehnya, kelompok pasukan bayangan yang Jinwo sebar satu persatu dihabisi oleh sesosok misterius. Namun karena mereka seolah menghindari tim bayangan terkuatnya, Jinwo yakin target selanjutnya pasti timnya Tang. Dan benar, tim bayangan yang dipimpin oleh si Raja Beruang disergap oleh seorang bangsawan iblis dengan 3 kesatria iblisnya. Melihat pasukan tank yang tidak berdaya, Jinwo langsung turun tangan sendiri untuk menghajar mereka semua. Sebaliknya, di hadapan Jinwo, para kesatria iblis sama sekali tidak berdaya. Namun, seorang bangsawan iblis yang menurutnya setara dengan Hunter rank S cukup mampu memberinya perlawanan. Tetapi anehnya, ketika akan dihabisi, si bangsawan iblis langsung mengaku kalah. Dan di luar dugaan, bangsawan iblis itu ternyata berjenis kelamin perempuan yang bernama Esil. Jinwo yang sempat ragu karena Esil menyerap tiba-tiba sempat ragu dan nyaris ditusuk dari belakang. Namun Tusk dengan cekatan langsung membuat barier. Esil yang masih sayang nyawanya lalu berjanji akan memberikan apapun asalkan tidak dibunuh. Dan kebetulan kunci yang Jinwo cari ternyata disimpan di rumahnya. Esil juga mengaku siap menemani Jinwo untuk menjalankan misi hingga ke lantai atas. Namun Jinwo penasaran. Ia ingin tahu terlebih dahulu siapa sebenarnya mereka. Di waktu yang sama, si semut monster yang sudah selesai membantai penduduk di sebuah pulau negara Jepang terlihat terbang menuju ke tempat lain. Balik lagi ke kastil iblis. Berdasarkan dari cerita Esil, diketahui kalau sebelumnya mereka tinggal di dunia iblis. Tetapi karena suatu hal tiba-tiba mereka sudah berada di dalam dungeon. Menurut ceritanya Esil, para iblis bersatu untuk berperang melawan musuh yang sangat kuat di dunia iblis. Namun saat Jinwo ingin tahu lebih jauh, sistem langsung memutus percakapan mereka dan Esil langsung pingsan.